Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya sematalah sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk kita bisa berjumpa bersama di malam hari yang mulia ini, di malam hari yang indah ini. Dan insyaallah taala malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni Kitabut Tauhid, pelajaran akidah, di mana pelajaran ini, ilmu ini merupakan inti-inti dari agama ini. Ilmu ini membahas dari perkara-perkara yang paling pokok dalam agama Islam. Kapan seseorang tidak memahami ilmu ini, kapan seseorang tidak mengetahui ilmu ini, maka sungguh keislamannya itu terancam rusak. Sungguh keislamannya itu patut untuk dicurigai, dikarenakan di dalam Islam itu ada yang namanya pokok-pokok atau ada yang namanya pondasi-pondasi. Dan pondasi Islam itulah akidah, itulah ketauhidan yang dibahas di dalam kitab ini. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan membaca kitab Tauhid, yakni Fathul Majid. Setelah beliau menulis basmalah, kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan menulis judul dari kitab ini, beliau pun membawakan sebuah ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini merupakan ayat yang sangat agung, di mana di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita semuanya bahwa tujuan kalian diciptakan adalah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku." Jadi inilah tujuan hidup yang sebenarnya.
di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, makhluk-makhluknya berupa manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan sia-sia begitu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita tanpa ada aturan hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluknya agar supaya dia hanya bermain-main saja. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Tidak ada aturan, tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Dibiarkan begitu saja berbuat sesuka hatinya. Ayat ini merupakan ayat pengingkaran bahwasanya tidak. Sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk menjalani aturan-aturan dan menghindari larangan-larangan. Ada aturan dan ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang harus dijalani oleh manusia. Jadi di sini di dalam ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkap hakikat tujuan penciptaan kita. Demikian juga jin. Inilah hakikat penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada penciptanya, yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini. Jadi tujuan kita itu bukan tujuan hidup hanya sekedar untuk menghiasi dunia, bukan hanya sekedar untuk berkreasi di dunia ini, bukan hanya sekedar untuk kita membangun bangunan yang mewah di dunia ini, atau bukan hanya sekedar untuk memperturutkan segala macam nafsu syahwat kita, tetapi ada tujuan yang sangat agung, ada tujuan yang sangat mulia dari tujuan-tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Demikian pula jin, yaitu hanya semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah keluar dari tujuan penciptaannya. Sungguh dia telah lari dari tujuan penciptaannya. Sungguh dia telah mengingkari tujuan penciptaannya. Karena tujuan dia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya segala macam kebutuhan manusia dan jin seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita butuhkan di dalam kita mengarungi kehidupan ini, semuanya ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semata yang memilikinya. Jadi tidak pantas kalau ibadah kita itu diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya adik-adikku sekalian, kalau ada manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia adalah manusia yang kurang ajar, manusia yang keluar dari tujuan penciptaannya, manusia yang tidak mentaati penciptanya, manusia yang mengingkari yang menciptakannya. Kalau kita perumpamakan dengan manusia, sama seperti manusia yang durhaka. Manusia yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Manusia yang durhaka terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi ini ya, tujuan penciptaan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
yang mau kita bahas adalah ibadah. Apa itu ibadah? Jadi tujuan penciptaan kita hanya semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ingin kita bahas apa itu ibadah? Ibadah adalah segala macam bentuk baik itu perbuatan, ucapan, dan niat-niat di dalam hati yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka itulah ibadah. Jadi segala macam perkara yang segala macam bentuk perbuatan, ucapan, dan niat di dalam hati yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka itulah ibadah. Kapan kita memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari perkara ibadah ini, maka seseorang itu dikatakan orang yang berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Syekhul Islam mengatakan ibadah adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan para rasulnya. Jadi ibadah itu adalah mengerjakan segala macam bentuk yang perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dengan jalan mengikuti atau mencontoh nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada kaum itu. Dan terkhusus di umat ini, di zaman kita ini, tidak ada keluasan untuk umat ini untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Kapan seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dia anggap pekerjaan itu adalah ibadah kepada Allah, dia mengharapkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun perkara itu tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Perkara itu tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Perkara itu tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka sungguh perkara itu tertolak. Sungguh perkara itu tertolak. Hal ini dijelaskan oleh dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala balasi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi pahala untuknya. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beri contoh dalam pelaksanaannya. Misalnya saja, dengar. Misalnya saja seseorang yang melaksanakan solat subuh misalnya, ada orang yang melaksanakan solat subuh 3 rakaat. Dia menganggap kalau 2 rakaat ini yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi kan cuma 2 rakaat. Kalau cuma 2 rakaat terlalu sedikit. Saya masih mampu beribadah, saya mau tambah 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat supaya lebih banyak pahalanya. Ini anggapannya saja. Akan tetapi penambahan dari 3, 4 sampai 5 rakaat itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan. Maka perkara ini tertolak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima walaupun sampai 100 rakaat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkannya, tidak pernah mencontohkannya. Sebagaimana yang Nabi katakan, siapa yang melakukan amalan ibadah kepada Allah tanpa ada contoh dari kami, tanpa ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Ini hanya sebuah kerugian. Siapa yang melakukan amalan ini, siapa yang melakukan ibadah ini yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka itu hanyalah sebuah kerugian. Kemudian beliau juga mengatakan ibadah adalah berasal dari kata ism yang mencakup segala apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin.
Jadi ibadah kesimpulannya adalah segala macam bentuk perkara atau perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah yang benar. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan lingkup ibadah mencakup pada 15 kaidah. Siapa yang menyempurnakannya berarti ia telah menyempurnakan ubudiyahnya. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan asal dari ibadah adalah merendahkan diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah asal atau pokok-pokok inti dari ibadah. Seseorang itu kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut. Sebagaimana seseorang itu kalau sholat, dia tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Dia semata tunduk dan patuh dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ibadah. Jadi kalau ada orang-orang yang menyerahkan perendahan dirinya, dia tunduk dan patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang musyrik itu ketika berada di hadapan Tuhan-Tuhan palsu mereka juga tunduk dan patuh. Dia rendahkan dirinya di hadapan Tuhan-Tuhan palsunya itu, Tuhan mainannya itu, Tuhan yang merupakan Tuhan yang selemah-lemah Tuhan, Tuhan yang paling lemah, yang kalau dikencingi oleh binatang yang paling hina, dia tidak akan bisa membela dirinya. Jadi ini adalah hakikat dari sebuah ibadah. Ini adalah asal dari sebuah ibadah, yaitu menjadikan diri kita untuk tunduk dan patuh kepada yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menundukkan diri kita atau tidak boleh kita merendahkan diri kita di hadapan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, yang berupa sesuatu yang dikagumi, sesuatu yang dimuliakan. Tidak boleh. Seseorang itu seorang muslim itu harusnya hanya tunduk dan patuh kepada Allah, dan dia harusnya hanya merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merendahkan diri di hadapan makhluk yang lain. Karena ini adalah hakikat dari sebuah ibadah. Kemudian makna ayat ini juga adalah Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadanya. Itulah hikmah dari penciptaan mereka. Jadi inilah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai kalian manusia, wahai kalian jin, kalian itu tidak dibiarkan diciptakan begitu saja. Kalian itu tidak diciptakan untuk berbuat seenaknya. Harus ada aturan, ada perintah dan larangan. Dan perintah yang paling utama dan yang paling pertama adalah agar supaya kalian memurnikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan beribadah kepadanya adalah mentaatinya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Itulah hakikat dari agama Islam. Karena makna Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengandung puncak ketundukan, kepasrahan dan kepatuhan. Demikianlah pemaparan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi inilah hakikat Islam. Inilah hakikat
Islam, di mana seseorang itu betul-betul berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Jadi salah satu makna Islam itu juga adalah tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu dikatakan Islam, kalau dia mengaku Islam, kalau seseorang itu mengaku Islam, maka hendaknya dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa maknanya menyerahkan diri kepada Allah? Yaitu tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itulah makna Islam. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar mengatakan saya ini seorang muslim, saya ini seorang muslimah. Tetapi Islam maknanya adalah tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna Islam yang hak, makna Islam yang sebenarnya. Kemudian beliau juga mengatakan terkait tafsir ayat di atas, makna ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya agar mereka beribadah hanya kepadanya semata, tiada sekutu baginya. Siapa yang mentaati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Dan siapa yang mendurhakai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan siksa yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan bahwa dirinya tidak butuh kepada mereka. Jadi inilah tujuan penciptaan kita, di mana setelah kita tercipta menjadi manusia, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tidak tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah pasti kita akan sengsara. Pasti kita akan menyesal. Pasti kita akan merasakan kecelakaan. Karena semuanya itu, semua apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya ada balasannya. Kebaikan yang kita kerjakan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian pula dosa, kedurhakaan, kita tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan siksanya. Jadi mau tidak mau, kita sebagai manusia harus tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Kalau mau durhaka, silahkan durhaka, tapi lihat nanti ada balasannya. Ada siksa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di akhirat nanti berupa nerakanya sebelum siksa dunia. Siksa dunia ada juga. Tapi kalau dia tidak disiksa dengan sempurna di dunia, lihat nanti pasti Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan siksa itu untuknya di akhirat. Kalau dia tidak mau tunduk dan patuh terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan kepada kita manusia bahwa wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna hidupnya dan dia maha kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh diberi rezeki oleh kita. Beda dengan Tuhannya orang-orang musyrik. Beda dengan Tuhan-Tuhan bodoh. Beda dengan Tuhan-Tuhan yang lemah itu. Mereka diberi sesajian, diberi makanan, mereka dibuatkan rumah-rumah, diberi parfum, banyak kebutuhan mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya, dari manusia dan jin. Allah tidak membutuhkan makanan dari kita, Allah tidak butuh diberi rezeki.
Allah tidak butuh diibadahi. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti itu adalah kebutuhan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh diibadahi. Tidak. Andai kata seluruh makhluk ini, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Sempurna. Kekayaannya tidak akan berkurang sedikit pun, walaupun seluruh makhluk ini mendurhakainya. Walaupun seluruh makhluk, baik yang dari awal sampai yang terakhir, dari kalangan jin dan manusianya, atau makhluk-makhluk yang lain seluruhnya kafir, tidak mau beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadi miskin. Allah Maha Kaya dan Maha Sempurna, tidak butuh dari ibadah makhluknya. Terus apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepadanya kalau begitu? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita, terus apa tujuannya dia perintahkan kita beribadah kepadanya? Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita mengerti. Supaya kita paham. Supaya jangan ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala nanti akan miskin kalau saya tidak beribadah kepadanya. Supaya tidak ada yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adik-adikku ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap kita, tidak butuh terhadap ibadah kita. Justru kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebutuhan pokok kita. Kita lebih butuh beribadah kepada Allah daripada butuhnya kita terhadap makanan. Kenapa? Karena kalau kita tidak makan sampai kita mati, maka kematian di dunia ini cuma satu kali. Namun kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati, maka kecelakaan untuk kita selama-lamanya dalam kurun waktu yang tidak bisa terhitung. Neraka selama-lamanya di dalam. Mana yang lebih bagus dan mana yang lebih kita butuhkan? Kita lebih butuh beribadah kepada Allah atau lebih butuh dari makanan? Kalau begitu, kita lebih butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, agar supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksa yang pedih dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ibadah itu kita yang butuh, bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh. Walaupun Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wajibkan kepada kita, tetapi bukanlah itu merupakan suatu kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, perintahkan kita beribadah kepadanya untuk Allah Subhanahu wa taala balasi kita dengan pahala yang besar. Untuk Allah Subhanahu wa taala balasi kita dengan surganya. Ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah semata kepadanya? Agar Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar kepada hamba tersebut dan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari siksa yang pedih dan memasukkannya ke dalam surganya. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepadanya. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepadanya. Jadi jangan ada yang berprasangka jelek. Jangan ada yang mengatakan Allah itu butuh diibadahi sehingga dia perintahkan kita beribadah kepadanya. Ingat ya, Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh terhadap ibadahnya kita. Allah tidak butuh terhadap solatnya kita. Allah tidak butuh terhadap sedekahnya kita. Allah tidak butuh terhadap hajinya kita. Tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala butuhkan dari kita, dari makhluknya. Akan tetapi semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada makhluk-makhluknya, kebaikannya itu untuk makhluk itu sendiri, untuk kebutuhan makhluk itu sendiri, agar Allah Subhanahu wa taala balasi dia dengan pahala yang besar dan agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari siksa yang teramat pedih dan agar supaya dia bisa berbahagia
di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dari penciptaan kita, adik-adikku sekalian. Pahami ini agar kita bisa menjadi muslim yang sebenar-benarnya muslim. Agar kita bisa menjadi seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sholat, adik-adikku sekalian. Bukan Allah yang butuh. Bukan Allah yang membutuhkan sholat. Kita yang membutuhkan pahala sholat itu. Mau jadi apa kita kalau tidak ada pahala sholat yang kita dapatkan nanti di akhirat? Sementara kata Nabi SAW, amalan yang pertama yang diperiksa dari anak Adam itu adalah sholatnya. Kalau dia baik, baik semua amalannya yang lain. Kalau rusak, rusak semua amalannya yang lain. Jadi kalau tidak ada pahala sholat yang kita dapat nanti di akhirat, mau jadi apa kita? Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Apa yang akan kita jadikan sebagai sebab untuk kita bisa selamat terhindar dari nerakanya Allah? Oleh karena itu kita yang membutuhkan ibadah ini, kita yang membutuhkan pahala sholat, agar supaya kita bisa selamat dari bencana yang besar. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun sampai kita kembali kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.